Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ringkasan singkat Sekolah Sabat Harian Jemaat Yesodipuro. Hari ini saya akan bawakan pada hari Selasa 1 Februari yang berjudul Seorang Imam yang Efektif. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana pelajaran hari ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau jaga lindungi kami, berkat-Mu menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Buka mata hati pikiran kami untuk kami dapat mengerti pelajaran Sekolah Sabat hari ini, sehingga membawa iman kepercayaan kita semakin hari semakin dekat pada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, seorang imam yang efektif akan saya bacakan. Karena itu andai kata oleh imam imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan jadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan peraturan Harun. Imam adalah mediator antara Tuhan dan manusia. Imam mengatakan bagaimanapun bahwa imamat Lewi tidak dapat memberikan akses yang lengkap dan pasti kepada Tuhan, karena mereka pun tidak dapat memberikan kesempurnaan. Bagaimanapun mereka sendiri tidak sempurna, jadi bagaimana mereka bisa memberikan kesempurnaan kepada orang lain? Korban binatang juga tidak bisa memberikan hati nurani orang berdosa. Tujuan mereka adalah untuk menunjukkan pelayanan Yesus dan pengorbanannya yang akan menyediakan pembersihan sejati dari dosa. Fungsi para imamat Lewi dan pengorbanan mereka bersifat sementara dan ilustratif. Melalui pelayanan mereka, Tuhan ingin memimpin orang-orang untuk menaruh iman mereka pada pelayanan Yesus di masa depan, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Jadi, pada bagian pertama ini, kita belajar bagaimana imam itu diperlukan untuk memediasi antara Tuhan dan manusia. Imam sendiri tidak bisa menyempurnakan atau tidak bisa memberikan akses yang lengkap untuk penyelamatan, untuk sebuah keadilan ataupun sebuah jawaban akan doa. Tidak seperti itu, karena imam sendiri pun juga adalah orang berdosa. Jadi bagaimana mereka bisa memberikan kesempurnaan sementara mereka sendiri tidak sempurna? Dari situlah kita belajar bagaimana imam yang efektif kita perlukan. Korban binatang juga tidak bisa membersihkan hati nurani orang berdosa. Tujuan mereka hanya untuk menunjukkan pelayanan Tuhan dan pengorbanannya yang akan menyediakan pembersihan sejati dari dosa. Ya, dari sini kita belajar bagaimana fungsi korban itu untuk memulihkan dosa, membersihkan dosa. Dari sini kita tidak bisa memberikan korban binatang secara langsung, tapi kita memerlukan seorang pengganti dari korban binatang ini. Di sini kita belajar bahwa Yesus adalah jawaban dari semuanya itu. Seorang imam yang efektif adalah seorang Yesus. Bagian kedua, Ibrani 7 ayat 12 menjelaskan bahwa perubahan keimamatan membuat perlu adanya perubahan dalam hukum. Mengapa? Karena ada hukum yang sangat ketat melarang seorang yang bukan dari garis keturunan Lewi melalui Harun untuk melayani sebagai imam. Nah, Ibrani sendiri kita sudah banyak belajar dalam buku Ibrani adalah menjelaskan secara lengkap, secara holistik bagaimana Yesus itu sepenuhnya. Bagaimana Yesus sebagai seorang manusia, bagaimana Yesus sebagai seorang Tuhan, dan bagaimana Yesus menjadi seorang imam yang efektif bagi kita. Ya, seperti kita tahu, imam diangkat dari keturunan Lewi, sementara Yesus adalah keturunan Yehuda. Bagaimana ini bisa menggantikan perubahan tersebut? Tapi ternyata perubahan itu ada. Yesus datang dari seorang suku Yehuda untuk menggantikan keimamatan tersebut. Jadi dari sinilah hukum telah dirubah oleh Tuhan. Kedatangan Yesus juga menyeratkan perubahan dalam hukum korban. Orang berdosa awalnya diharuskan bahwa berbagai jenis korban untuk mendapatkan penebusan, tetapi sekarang Yesus datang untuk mempersembahkan korban yang sempurna. Hukum korban binatang juga telah dikesampingkan sebagai hasil perjanjian baru dan wahyu lebih lengkap dari rencana keselamatan. Ya,
Pikirkan tentang banyaknya korban hewan yang dipersembahkan pada zaman kuno. Semuanya mengarah pada Yesus, namun tidak satupun dari mereka atau semuanya dapat benar-benar membayar dosa-dosa kita. Mengapa hanya kematian Yesus yang dapat membayarnya? Nah, karena Yesus sendiri adalah Allah. Dia datang ke dunia melalui bentuk wujud manusia, menjadi seorang imam yang lengkap bagi kita, untuk menggantikan segala dosa-dosa kita, untuk menunjukkan bagaimana korban-korban itu tidak perlukan lagi, tapi korban itu melalui darah Yesus saja menjadi pengganti akan dosa-dosa kita. Demikianlah kita belajar bagaimana Yesus adalah seorang imam yang efektif, bagaimana Yesus adalah jawaban atas kebutuhan kita akan mediator manusia dengan Tuhan, jawaban atas korban-korban yang sudah sementara lalu kita lakukan, tapi sekarang menjadi jawaban bagi kita untuk menjadi korban yang efektif bagi penebusan kita. Biarlah renungan singkat ini membawa iman kita semakin hari semakin dekat pada Tuhan, percaya kepada Tuhan menjelang kedatangan yang kedua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.